Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar bisnis mengenai riset dan statistik dalam bisnis. Yang pertama adalah pengertian riset dan statistik. Berbicara tentang riset atau penelitian dan statistik pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi. Hal ini dikarenakan baik riset maupun statistik memiliki peran penting terutama dalam dunia bisnis. Dengan menggunakan penelitian ataupun statistik mempermudah dalam pemahaman akan data dan mempermudah suatu penelitian dalam berbagai bidang. Memungkinkan peneliti untuk bekerja secara berurutan dari awal sampai akhir, serta menghasilkan informasi yang akurat dan jelas sebagai kesimpulan atas permasalahan yang sedang kita hadapi dalam dunia bisnis. Yang kedua adalah metode ilmiah. Setelah masalah didefinisikan, maka peneliti menentukan sumber-sumber informasi. Banyak metode penelitian ilmiah, akan tetapi kebanyakan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode survei. Peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan angket. Yang kedua, metode observasi. Observasi merupakan metode dasar dalam analisa pekerjaan dan dalam studi waktu dan gerak, dan sering pula dibuat film untuk bahan dokumentasi. Teknik ini biasanya dilakukan oleh penjual obat atau penjual enceran. Yang ketiga, eksperimen. Eksperimen dianggap metode penelitian yang paling dipercaya, juga digunakan untuk melihat hubungan produktivitas dengan lingkungan kerja. Yang ketiga adalah peranan riset. Perkembangan riset yang digunakan dalam bisnis sangat meningkat, terutama digunakan dalam penelitian produk dan marketing. Penelitian produk sebagai besar untuk memperbaiki produk yang sudah ada, juga untuk menciptakan produk baru. Penelitian ini kebanyakan digunakan eksperimen. Marketing riset dilakukan untuk memasarkan baik barang maupun jasa. Di sini dianalisa metode marketing dan kebiasaan kembali membeli konsumen. Yang keempat, analisa tren atau kecenderungan, korelasi dan perkiraan gabungan. Yang pertama, analisa kecenderungan. Analisa ini didasarkan pada keadaan masa lalu untuk meramalkan masa yang akan datang. Contohnya dapat dilihat, misalnya garis pertumbuhan penduduk dan garis pertumbuhan produksi. Yang kedua adalah korelasi. Korelasi menggambarkan hubungan dua variabel. Makin dekat hubungannya, makin tinggi korelasinya. Korelasi dapat positif atau negatif. Misalnya, penjualan bertambah, maka jumlah penghasilan karyawan pun bertambah. Ini dinamakan korelasi positif. Dan korelasi negatif adalah bila jumlah uang bertambah, maka nilai tukar uang akan merosot. Yang ketiga yaitu perkiraan. Perkiraan yang digabungkan digunakan untuk meramalkan penjualan yang akan datang. Jumlah keseluruhan perkiraan dari daerah penjualan merupakan prediksi total penjualan masa yang akan datang. Kemudian, jumlah perkiraan ini dianalisa lagi oleh manajer penjualan. Yang kelima yaitu menggunakan ukuran untuk menyimpulkan data. Dengan bantuan komputer, data tersebut dapat tabulasi dan dianalisa oleh ahli statistik secara mudah. Data tersebut lebih dulu perlu dikelompok-kelompokkan dengan menggunakan berbagai kelompok. Yang pertama, rata-rata statistik. Analisa statistik sederhana seringkali menggunakan bentuk ukuran data-data. Di dalam dunia bisnis, orang membuat ukuran rata-rata, misalnya rata-rata penjualan. Ukuran rata-rata yang sering digunakan ialah mean, median, dan mode. Yang kedua, median. Median dihitung dengan cara mengurutkan angka tiap-tiap item dari angka terbesar ke angka terkecil, dan angka yang terletak di tengah dari kelompok itu disebut median.
Yang ketiga adalah mean. Mean disebut juga rata-rata aritmatik. Ini diperoleh dengan menjumlahkan semua angka, kemudian dibagi dengan jumlah item. Mean ini sangat umum digunakan dalam dunia bisnis. Yang keempat adalah metode. Metode dapat diketahui dengan melihat nilai yang mempunyai item terbanyak dalam satu kelompok. Misalnya kelompok buruh menerima upah yang besarnya tidak sama. Yang keenam adalah menyajikan data. Biasanya setelah data dikumpulkan, ditabulasi, dan diorganisasi, kemudian disajikan dalam bentuk yang menarik dan jelas. Penyajian data dapat ditulis dalam berbagai bentuk, yaitu tabel. Tujuan membuat tabel ialah untuk memudahkan orang melihat mengamati suatu kesimpulan data. Yang kedua adalah grafik. Grafik juga merupakan penyajian data yang cukup populer dan komunikatif. Pada umumnya terdapat dua macam grafik, yaitu grafik garis atau poligon dan grafik batang atau histogram. Kemudian garis batang dikembangkan menjadi dua grafik, yaitu grafik balok atau 3 dimensi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan materi tentang riset dan statistik dalam bisnis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.